Selamat datang di Ala Renawi, channel yang membawa kamu menyusuri lorong-lorong gelap, kisah misteri, mitos, dan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di setiap episode, gue akan mengajak kalian masuk ke dalam cerita yang kadang nyata, kadang legenda, tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak benar-benar hilang. Dan malam ini kita akan menuju ke kaki Gunung Lawu, tempat di mana kabut bukan hanya sekedar uap air, tapi juga tirai antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Gunung Lawu, 3.265 meter di atas permukaan laut, tegak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukan sekedar gunung, ia adalah gunung suci bagi sebagian orang. Saat kabut turun menyelimuti hutan cemara dan batu-batu purba, udara berubah. Suhu mendadak dingin, suara-suara aneh berbisik dari semak, dan perasaan diawasi sering menghinggapi pendaki. Warga sekitar percaya Lawu dihuni oleh penunggu halus. Pasukan tak kasat mata Sang Hyang Guru, roh prajurit Majapahit, hingga arwah penjaga tempat-tempat pemujaan atau persembahan. Ritual tapa dan sesaji di tempat-tempat seperti hutan Setren, Sendang Panguripan, atau puncak Hargodalem adalah bukti hidupnya kepercayaan ini. Memasuki Lawu berarti menghormati dunianya. Legenda utama Lawu terikat pada keruntuhan Majapahit. Konon, Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang lari dari serangan Demak, mencapai puncak Lawu. Di sini ia bertemu dua pengikut setianya, Sabdo Palon dan Naya Genggong, yang kemudian menjadi dayang atau penjaga spiritual gunung. Brawijaya mencapai moksa atau lenyap sempurna di puncak Hargodalem, meninggalkan wasiat agar Lawu dijaga dan hanya digunakan untuk semedi, bukan pertumpahan darah. Ini bukan dongeng kosong. Secara historis, Lawu memang saksi bisu peralihan kekuasaan Hindu-Buddha ke Islam di Jawa. Situs Candi Ceto dan Candi Sukuh yang unik dibangun pada abad ke-15 di lerengnya. Dengan relief kontroversial dan arsitektur megalitik, diyakini sebagai tempat
pertapaan terakhir kalangan elit Majapahit yang bertahan. Batu-batu candi ini menyimpan energi masa lalu yang masih terasa. Setiap jalur pendakian, Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Singolangu memiliki titik keramat dengan aturan adat. Hutan Setren, hutan lebat di jalur Cemoro Sewu, konon dihuni makhluk halus perempuan. Dilarang bersiul, berucap kotor, atau membuang sampah sembarangan. Banyak laporan kesurupan atau kehilangan arah di sini. Sendang Panguripan, kolam kecil di dekat puncak, airnya dianggap suci. Mandi atau membasuh muka di sini membutuhkan niat bersih dan izin batin. Kisah-kisah pendaki yang tiba-tiba sakit usai berperilaku kurang sopan di sendang ini banyak beredar. Tanjakan Cinta, jalur Cemoro Kandang. Tanjakan curam sebelum pos 5. Banyak pendaki mengeluh, beban carrier tiba-tiba terasa sangat berat, seperti ada yang menahan. Dipercaya sebagai ujian kesungguhan niat. Puncak Hargo Dalem, titik tertinggi di mana tempat Brawijaya Moksa sangat disakralkan. Berfoto sembarangan, terlebih dengan pose kurang ajar, sering dikaitkan dengan musibah setelahnya. Ritual kecil seperti menyebar kemenyan, berdoa singkat sebelum turun dianggap wajib oleh banyak pendaki senior. Laut tercatat memiliki kasus orang hilang yang tinggi untuk ukuran gunung populer. Beberapa fenomenanya mengerikan. Pendaki yang tertinggal rombongan hanya beberapa meter, tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Bahkan di jalur terbuka, pencarian seringkali nihil. Beberapa pendaki yang tersesat melaporkan bertemu sosok tua yang diduga sebagai Sabdo Palon atau Naya Genggong, atau prajurit kuno yang menunjukkan jalan keluar lalu menghilang. Ada juga yang justru disesatkan oleh penampakan. Seperti pendaki Solo tahun 2015 yang hanya ditemukan tas carrier-nya di tebing curam. Atau kelompok pendaki yang ditemukan dalam keadaan linglung parah setelah semalam hilang tanpa ingatan jelas.
Tim SAR sering menyebut adanya medan magnetis anomali yang mengacaukan kompas dan GPS. Secara ilmiah, faktor medan terjal, kabut tebal yang bisa turun mendadak, hipotermia, dan dehidrasi adalah penyebab utama. Namun, bagi warga dan banyak pendaki, melanggar aturan tak tertulis seperti mencuri kayu atau batu, berbuat mesum di gunung, dan sombong adalah undangan bagi penunggu untuk menjaga kesucian laut. Gunung Lawu adalah mahakarya alam sekaligus museum hidup legenda dan sejarah Jawa. Ia memancarkan pesona mistis yang tak terbantahkan. Dibangun dari ribuan cerita lisan dan pengalaman nyata yang sulit dijelaskan logika. Kisah orang hilang adalah pengingat keras. Lawu bukan arena rekreasi biasa. Ia meminta respek dan kerendahan hati. Pendakian sukses ke Lawu bukan hanya sampai puncak, tapi pulang dengan selamat dan membawa pelajaran. Misterinya tetap terjaga, menjadi bagian dari daya tarik sekaligus peringatan. Hormati gunung, hormati leluhur, hormati alam goibnya. Selalu lakukan persiapan fisik, mental, dan spiritual, serta taati etika pendakian. Karena di mahkota Jawa ini, kita hanya tamu.